selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa dan sehat. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita firman Tuhan. Ya anak-anak, sebelum kita cerita, kita akan mendengar lagu berikut. Oke, siap ya? Lagunya pakai bahasa Inggris. Yes. Setelah kita mendengarkan lagu tadi, kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang akan kita dengar dapat kita mengerti dan kita pahami. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, Engkau pakai kehidupan kami untuk menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Cerita hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Oke, nah anak-anak, di Kanaan, di kota Kanaan, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Nah, ini siapa nama bapaknya tadi? Nama bapaknya Yakub. Nah, dia mempunyai 12 orang anak laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, anak-anak Bapak Yakub ini semuanya laki-laki, dan ada salah satu dari anak Bapak Yakub ini namanya Yusuf. Ya, ini salah satu dari anak Bapak Yakub ini namanya Yusuf. Ini dia anak yang ke-11, Yusuf. Nah, Bapak Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf jubah yang maha indah. Nah, ini Yusuf dikasih jubah oleh bapaknya. Jubahnya sangat bagus. Nah, tetapi saudara-saudara Yusuf itu merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Ini ceritanya. Yusuf bermimpi, ya, berkas-berkas gandum. Ini. Pada malam hari itu Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas gandum ya mengelilingi dan sujud menyembah ke atas Yusuf. Ya, berkas-berkas gandum itu bekas dia kerja siang hari yang dikerjakan oleh kakak-kakaknya dan juga Yusuf. Nah,
itu semua menunduk kepada berkas-berkasnya Yusuf. Yusuf bermimpi, dan Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Malam hari Yusuf tidur, ya, Yusuf bermimpi bulan, bintang, matahari menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Nak, katanya, pergilah kepada saudara-saudaramu, coba lihat keadaan mereka. Lalu berangkatlah Yusuf ini melihat keadaan kakaknya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Daton. Pekerjaan kakak-kakak Yusuf itu menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Nah, karena saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, dia mengambil jubahnya dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Bayangkan, saudaranya benci sekali kepada Yusuf, dan dia mengambil jubahnya, lalu Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering. Nah, agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelupkan ke dalam darah kambing. Ya, ini ceritanya, supaya tidak ketahuan bahwa mereka sedang jahat kepada adiknya. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Ini dia, ya, kakaknya jahat sekali ya anak-anak ya. Nah, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Akhirnya Yusuf dijual, ya, oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak membalas, ya, karena Yusuf mengasihi semua saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya sangat marah kepada Yusuf, sangat membenci Yusuf, tetapi Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Nah, pedagang Midian itu menjual Yusuf lagi kepada Potifar, yaitu kepala pegawai Raja Firaun di Mesir. Setelah Yusuf dijual kepada Midian, orang Midian ini menjual lagi Yusuf kepada Potifar, raja, ya, seorang raja, kepala pegawai Raja Firaun di Mesir. Nah, Yusuf dijual, tetapi Yusuf di situ dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, sehingga kepala pengawal Raja Firaun di Mesir ini menjadi orang yang sangat kaya karena Yusuf bekerja bersama dengan dia. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita mengambil suatu hikmah bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Seperti Yusuf tadi, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dimarah oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak pernah membalas, ya. Karena Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita, anak-anak. Walaupun kita seringkali tidak setia kepada Tuhan, kita seringkali menjadi anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ya, anak-anak, oleh sebab itu, ketika kita bertumbuh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, kita tidak boleh sombong, tidak boleh jahat kepada orang lain. Dan kalau ada orang lain menjahati kita, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Yusuf tidak pernah membalas kejahatan kakaknya. Walaupun dia dibuang di sumur, dia disobek, dipukul oleh kakak-kakaknya. Lihat ini, dia dipukul, dibuang di sumur, bajunya diambil, ya. Tapi Yusuf tidak membalas, karena Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, anak-anak, kita harus tetap hidup dalam kasih, saling mengasihi,
saling mengampuni, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita, Tuhan Yesus akan mengasihi kita, dan kita akan disayang oleh Tuhan. Oke anak-anak, untuk ayat hafalan ya dari cerita firman ini, ingat ya anak-anak, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 17 ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Anak-anak harus baca ayat firman Tuhan di rumah dan kita lakukan supaya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Baik, ini yang dapat Ibu sampaikan, cerita dari firman Tuhan untuk mengajarkan kepada kita menjadi anak yang baik. Baik, semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bahasa Inggris lagi ya. Minggu yang lalu tentang rambut, alis, mata, hidung, mulut, telinga, dan pipi, dagu, leher. Nah, anak-anak menyebutkannya dalam bahasa Inggris ya. Divideokan, Ibu akan mendengar ya. Anak-anak bagi yang sudah hafal, silakan dihafalkan, dan bagi yang belum hafal dibaca dengan bahasa Inggris. Oke, itu saja tugas hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menjaga kita. Baik anak-anak, semua kita akan akhiri pelajaran pada hari ini. Dan saya percaya anak-anak pasti menjadi anak yang pintar dan diberkati. Oke anak-anak, sampai jumpa di hari Senin. Dadah.